Selamat datang di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Jadi di era keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Ibu Bupati kita ya, bahwa kita ini semua harus akses terhadap informasi yang harus dibuka. Nah, sebenarnya layanan-layanan apa saja sih Pak yang diberikan oleh BKPSDM ini kepada ASN di Indramayu? Kita punya panduan Ayu ya, teman-teman ASN nih jangan takut ya. Kalau ada apa-apa segera aja tuh langsung aja lapor Jess. Betul. Kalau misalnya saya ternyata ada pungutan begini, bener nggak nih gitu ya? Atau sekarang misalnya ada lagi informasi beredar gitu ya, hoax ini. Kalau misalnya teman-teman jangan takut ya kalau misalnya kita melapor, nanti yang si pelapor akan di expose gitu ya. Itu enggak, kita pasti akan lindungi bahwa si pelapor tersebut, karena justru kita akan bahkan bisa kita kasih reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Nah, ini merupakan episode pertama dari Ayu Podcast, di mana ini merupakan program dari BKPSDM Kabupaten Indramayu, dan kita akan membahas seputar aturan-aturan terkait pelayanan kepegawaian dan juga informasi yang perlu diketahui oleh aparatur sipil negara khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu nih Pak. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas terkait layanan apa aja sih Pak yang ada di BKPSDM ini, dan bagaimana sih cara pengajuan pada layanan tersebut, serta tentunya terkait dari Ayu Podcast ini, podcastnya ASN Indramayu. Saya Jasmine Aulia, Pranata SDM Aparatur, dan juga telah hadir bersama saya yaitu Bapak Dr. Deden Boni Koswara MM. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak karena telah hadir dalam program perdana kali ini. Nah Pak, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak boleh sapa-sapa dulu nih Sobat ASN Indramayu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmine, saya Dr. Deden Boni Koswara. Di sini saya hadir selaku PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu. Di sini kami akan berbincang ya di podcast Ayu ini sampai sejauh mana sih peran BKPSDM Kabupaten Indramayu. Begitu, Jess. Ya betul. Nah, perlu diketahui Sobat ASN Indramayu bahwasanya program dari Ayu Podcast ini merupakan gagasan dan ide dari Bapak Deden Boni Koswara ini. Nah Pak, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi dibuatnya Ayu Podcast ini? Jadi begini Jess, jadi di era keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Ibu Bupati kita ya, bahwa kita ini semua harus akses terhadap informasi yang harus dibuka. Bagaimana kita ini memberikan informasi yang benar dan baik-baik khususnya untuk ASN dan umumnya kepada masyarakat Kabupaten Indramayu. Jadi dengan adanya podcast ini diharapkan informasi yang diterima oleh khususnya ASN Kabupaten Indramayu itu benar, valid, dan memang munculnya ini bisa dibuktikan kebenarannya dan juga nanti bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan oleh ASN Kabupaten Indramayu. Itu intinya. Iya betul Pak. Nah Pak, terkait layanan kepegawaian nih, BKPSDM ini kan identiknya ya Pak ya dengan layanan kepegawaian nih Pak. Nah sebenarnya layanan-layanan apa saja sih Pak yang diberikan oleh BKPSDM ini kepada ASN di Indramayu? Nah ini yang harus kita ketahui bersama ya. Kita tadi yang saya sampaikan, Jasmine sampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi di BKPSDM sendiri ada 4 bidang ya. Yang pertama adalah bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, dalam ini PPI. Ini digawangi oleh Ibu Citra dan rekan-rekan ya. Ini bagaimana
pengadaan dari mulai pengadaan P3K, ASN, dan kemudian juga sampai ke pensiun, bahkan pengurusan KARIS, KARSU, TASPEN dan segala macamnya. Dan yang kedua adalah bidang mutasi dan promosi. Nah, di sini ada kenaikan jabatan, mengurus mutasi, promosi, rotasi yang ada di Kabupaten Indramayu, ASN di Kabupaten Indramayu, dan ini digawangi oleh kepala bidangnya Ibu Sri ya, atau terkenalnya nama bekennya Ibu Enci ya, gitu. Nah, selanjutnya ada lagi bidang pengembangan kompetensi aparatur. Ini buat apa? Supaya kompetensi ASN di Kabupaten Indramayu bisa lebih baik lagi. Ya, di sini digawangi oleh Pak Jikin itu untuk ujian dinas, diklat ya, kemudian juga izin belajar gitu. Nah, ini yang dilakukan supaya kompetensi ASN bisa lebih baik lagi khususnya di Kabupaten Indramayu. Kemudian yang keempat adalah yang bidang yang digawangi oleh Pak Ono ya. Nah, ini di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Istilahnya bagaimana Kabupaten Indramayu ini memberikan punishment and reward kepada ASN Kabupaten Indramayu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, di situ juga ada, nah ini agak ini ya, mediasi perceraian ya. Nah, sebenarnya ini jangan ke masalah perceraian, kita yang lebih diinikan adalah bagaimana dimediasi dulu ya. Nah, itu dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan reward kepada ASN-ASN kita yang berprestasi, dan juga tidak lupa nih SKP, sasaran kinerja pegawai, yang harus kita evaluasi tiap tahun. Nah, begitu. Iya. Itu mungkin poin utamanya ya Pak ya di situ ya, terkait kinerja pegawai. Nah, sebenarnya kepegawaian ini berarti sangat cakupannya sangat luas sekali ya Pak. Betul. Nah Pak, dari banyaknya isu yang beredar nih Pak terkait layanan yang diberikan katanya itu berbayar oleh BKPSDM. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya adanya pungli yang pastinya itu dilakukan oleh oknum-oknum yang pasti tidak bertanggung jawab ya Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak nih terkait kasus tersebut Pak? Nah, ini yang memang jadi tren ya, bahwa kita BKPSDM itu identik dengan serem, identik dengan pungli. Iya. Nah, ini yang harus kita ini kan nih. Jadi hapus. Makanya sekarang pelayanan-pelayanan di kami di BKPSDM ini kita contactless ya. Jadi kita mengurangi kontak dengan ASN-ASN kita. Itu dengan cara apa? Kita memberikan dengan cara digitalisasi ya. Betul. Jadi kita buka layanan-layanan itu, kita buka informasi-informasi itu, dan kalau misalnya ada hal-hal ASN yang belum paham atau segala macam, segera hubungi kami. Itu sekarang mudah sekali, layanan itu sekarang kita buka ya, kanal-kanal informasi kita buka. Kita punya panduan Ayu ya, teman-teman ASN nih jangan takut ya. Nah, kalau ada apa-apa segera aja tuh langsung aja lapor Jess. Betul. Kalau misalnya saya ternyata ada pungutan begini, bener nggak nih gitu ya, atau sekarang misalnya ada lagi informasi beredar gitu ya, hoax ini, kalau misalnya kita pensiun harus bayar 1 juta dan segala macam. Nah, ini kita bisa tanyakan tuh apa aja syarat pensiun dan segala macam. Itu ada di kita sudah buka layanan WhatsApp ya dengan nomor 085 17 525 7705. Itu jangan lupa ya. Nah, itu layanan panduan Ayu. Betul, panduan Ayu. Jadi di sini nanti itu digawangi oleh 4 bidang tadi. Jadi biar nanti mereka bisa komunikasi gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kita juga di IG kita sudah ada link tree ya. Manakala misalnya ini kita perlu, mohon maaf, kita udah pensiun, apa sih yang diperlukan, data apa yang kita perlukan, itu kita tinggal ambil di situ. Sekarang termasuk juga layanan cuti, itu semua pakai digitalisasi. Berarti selain paperless, ini juga dapat menjangkau lebih banyak tentunya ASN dan jangkauan ya Pak ya? Betul, kita ini mengharapkan tadi, kita nggak mungkin sekarang wilayah kita ada yang sampai Sukra, ada yang sampai Gantar, hanya untuk menanyakan format apa sih untuk pensiun gitu ya. Ini kan kasihan kan teman-teman ASN kita yang udah berdedikasi dan memberikan loyalitas yang tinggi, ternyata pada saat mereka mau purna ternyata kita persulit. Sekarang kita buka itu, kita mudahkan mereka, begitu intinya. Tentunya layanan ini selain menghemat tenaga, biaya dan juga waktu ya Pak. Betul. Nah, ini yang kita harus sampaikan, karena memang kita sudah terbiasa pakai kertas ya, sudah terbiasa ketemu orang gitu. Tapi sekarang kita dengan adanya semua ada di genggaman di HP ini ya, kita berusaha untuk
kita ini bisa selesai dengan digitalisasi tadi, begitu Jess. Paperless. Betul. Nah Pak, berkaitan dengan yang Bapak bahas tadi ya Pak ya, terkait banyaknya aduan ini nih Pak. Nah untuk meminimalisir misalnya ada orang yang melapor bahwasanya BKPSDM ini terdapat pungutan ataupun berbayar, itu harus mengkonfirmasi dulu kepada pegawai yang ada di BKPSDM atau bagaimana nih Pak? Boleh, tergantung teman-teman jangan takut ya kalau misalnya kita melapor, oh nanti yang si pelapor akan di expose gitu ya, itu enggak. Kita pasti akan lindungi bahwa si pelapor tersebut, karena justru kita akan bahkan bisa kita kasih reward ya, karena mereka ada whistleblower. Nah itu yang harus mereka jangan takut. Kita tadi bisa melalui kanal-kanal informasi kita, bisa melalui WA yang tadi, kemudian juga melalui IG, Facebook, ya, betul, kemudian juga melalui website kami. Nah bisa juga melalui Span Lapor atau melalui juga dari Diskominfo. Itu bisa kita terima apapun kritikan dan saran ya, atau masukan-masukan itu segera supaya kita bisa mengantisipasi. Kalau misalnya kita nggak ada ini, gimana kita bisa tahu kan, Jess, betul nggak ya? Betul. Bahwa ada hal-hal yang mohon maaf yang perlu kita konfirmasi. Gitu. Nah Pak, menanggapi berita paling terhangat di lingkup kepegawaian nih Pak, tentunya terkait pengadaan ASN baik CPNS maupun P3K. Nah Pak, kira-kira di Indramayu sendiri itu apakah akan diadakan untuk pengadaan ASN ini Pak? Ya. Terima kasih. Nah ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh para netizen ya. Iya betul sekali. Bahwa kita ini sesuai dengan arahan Ibu Bupati ya, bahwa supaya kita bisa melayani masyarakat dengan baik, supaya roda kepemerintahan berjalan baik, maka kita diperlukan ASN-ASN yang secara kuantitas dan kualitas juga mumpuni. Dan sesuai arahan beliau bahwa arah kebijakannya bahwa kita harus ada pengadaan itu setiap tahun, dan tentunya itu kita analisa kembali apa sih jenis ASN apa yang dibutuhkan oleh kita, kompetensinya apa yang dibutuhkan. Nah ini otomatis tiap tahun kita evaluasi, dan ini tidak semua ya kabupaten kota walaupun misalnya kuota dibuka gitu ya, tidak semua kabupaten kota mengambil, tergantung dari arah kebijakan pimpinan daerah. Dan alhamdulillah ya Ibu Bupati kita sangat konsen sekali terhadap masalah ini, dan kita insya Allah di Kabupaten Indramayu sendiri akan ada pembukaan formasi untuk ASN atau P3K di Kabupaten Indramayu. Berarti selain P3K ada juga CPNS kan ya Pak? Karena isu yang beredar belakangan ini bahwasanya di Kabupaten Indramayu ini hanya mengadakan P3K saja, tidak untuk CPNS. Nah itu tadi kita ini kita lihat regulasinya dari tahun kemarin. Kebetulan saya juga mengikuti rapat ya dengan Pak Menpan RB, dengan Pak Wamenkes waktu itu, dengan Menteri Pendidikan dan segala macam. Kemudian juga kemarin juga teman-teman kami di bidang PPI juga rapat ya di tanggal 22 sampai 24 Februari khusus tentang pengadaan formasi ASN. Nah ini kita ini tidak hanya P3K ya, tapi kita juga ada pengadaan PNS juga sesuai dengan regulasi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, Jess, saya ingatkan bahwa ini harus hati-hati, karena ini merupakan gorengan yang gampang sekali ya. Orang ini dimanfaatkan nih ya. Begitu ini, wah ada pengadaan gitu, terus kemudian juga wah formasinya sekian gitu. Ternyata udah ada posting di website ini. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa tetaplah untuk kita memvalidasi informasi yang masuk. Tadi yang kita bahas ya, kita melalui channel-channel yang dipunyai oleh BKPSDM gitu. Iya. Berarti nih untuk sobat ASN Indramayu nih tetap hati-hati dan tentunya selalu melihat informasi-informasi terupdate dari BKPSDM Indramayu sendiri. Nah Pak, untuk pengadaan ASN ini Pak, kira-kira akan diadakan untuk bulan apa Pak? Nah untuk ASN di pengadaan ini memang di BKN itu ada 3 waktu yang bisa dipilih ya. Cuman nanti ini belum ada finalisasi dari BKN-nya ya, bisa di awal, di pertengahan maupun di akhir. Tapi pada intinya
Kabupaten Indramayu akan membuka formasi, akan kita ambil kuota yang ada sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan anggaran yang tersedia. Itu ya. Ini harus dipahami dulu. Kita tidak bisa misalnya kita ada kuota sekian, kemudian kita angkat sekian, karena yang kita pahami adalah dana itu disesuaikan dengan dana yang ada di Kabupaten Indramayu begitu. Berarti dari angka sinjab yang masuk, kekosongan formasi yang kosong itu tidak seluruhnya akan diadakan seluruhnya pegawai ya Pak? Betul. Jadi kita di BKPSN sudah bersama dengan teman-teman di organisasi ya, itu bersama dengan dinas-dinas yang terkait juga kita sudah menganalisis semuanya. Cuman itu tadi kita melihat dari anggaran yang tersedia karena dana alokasi umum yang diberikan oleh pusat ke kita itu mencakup seluruh kegiatan, jadi termasuk pembangunan. Nah, di sini kita nanti untuk pengangkatan kita lihat prioritas apa sih jabatan-jabatan memang yang dibutuhkan di Kabupaten Indramayu yang secara ini mendesak gitu. Kalau misalnya melihat dari urgensi, pasti semua juga inginnya diangkat ya. Cuman itu tadi kita lihat prioritas. Prioritas gitu. Dan urgensi ya Pak. Betul. Nah Pak, dari isu yang beredar nih Pak, terkait kepegawaian ini pastinya identik dengan isu-isu titipan. Nah, bagaimana nih Pak menanggapi hal tersebut? Ini ya aneh juga ya, karena ini yang tadi yang saya bilang selalu dipakai untuk pintu masuk untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk seperti calo dan segala macamnya untuk menipu orang-orang bahwa untuk sekarang ini tidak ada ya istilah titipan seni, karena sekarang semua sudah memakai CAT. Begitu kita daftar ya, semua melewat website, kemudian juga kita pada saat tes kita memakai metode CAT, begitu itu kita bisa langsung tahu berapa sih nilai kita, kemudian kita lulus atau enggak. Nah ini yang harus dipahami, jangan sampai ini menjadi makanan empuk bagi maklar atau calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Berarti kalau kali ini memang pure ya Pak, murni hasil jerih payah dari para CASN sendiri. Ya betul, makanya teman-teman sekalian nih mohon disampaikan ke masyarakat luas bahwa ini yang harus kita pahami dan kita harus sampaikan, bahwa percayalah pada diri sendiri. Tidak ada titipan walaupun dari siapapun ya, ini kita semua berjuang untuk diri sendiri supaya kita bisa masuk sebagai calon ASN. Nah Pak, apa ada tips and trik bagi para CPNS ataupun P3K yang ingin melamar dan mendaftar nih Pak? Untuk tips and triknya apa saja Pak kira-kira? Yang pertama adalah satu yang tadi saya sampaikan adalah validasi dulu setiap informasi yang masuk. Ya. Jangan sampai informasi ini bersifat hoax atau sifatnya hanya isu-isu yang beredar saja. Iya, betul. Yang kedua, pelajari ya, pelajari gitu. Saya lihat udah banyak ya soal-soal yang beredar baik itu di platform mungkin ya Pak, platform, kemudian di website, kemudian juga di buku-buku. Nah, itu juga semua gratis. Itu kita pelajari sekali lagi, yaitu yang harus kita persiapkan sebaik mungkin. Dan satu lagi tadi yang saya bilang, yang ketiga adalah kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Betul tuh, Sobat ASN Indramayu. Nah Pak, beralih dari pengadaan ke kenaikan pangkat terkait mutasi dan promosi nih Pak. Nah, dari peraturan yang sekarang itu kan ada beberapa perubahan ya Pak. Boleh di-spill nggak sih Pak? Ya. Ingin tahu dikit apa ingin tahu banyak? Boleh keduanya Pak. Ini sekarang kenaikan pangkat ini sangat terbuka sekali ya. Sekarang sangat mudah. Dulu kan ya cuman lama gitu ya. Udah nunggunya lama gitu. Kemudian dia pada saat kita mengumpulkan berkas juga lama. Kemudian prosesnya juga sangat panjang berbelit. Sekarang ini semua mudah lah. Kita semua tinggal tadi yang kita sampaikan, kita bahas bahwa cukup lihat saja di link tree kita. Ya, di website kita begitu dibuka, nanti form-form apa aja yang dibutuhkan kita penuhi dan kita cukup upload. Nah sekarang ada 6 kali tuh Jess ya, kita enak banget tuh. Di bulan apa aja tuh Pak? Nah kira-kira di bulan Februari. Ya, kemudian April. Juli ya. Juni ya, kemudian Agustus, Oktober dan Desember. 6 kali ya. 6 kali itu. Jadi kita ini tolong teman-teman ASN dipersiapkan datanya dengan baik ya, supaya pada saat nanti kita sudah posting beberapa bagaimana sih apa-apa yang harus dipersiapkan
manakala misalnya Desember nih datanya harus kumpul bulan apa gitu. Kita sudah siapkan itu, nanti teman-teman bisa lihat secara rinci di website kami atau IG kami. Planningnya mungkin ya, dan juga mungkin harus menggunakan informasi dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan yang ada, jangan sampai disia-siakan. Betul. Nah Pak, untuk pengembangan kompetensi, kira-kira apakah ada informasi nih Pak terkait pengembangan kompetensi, informasi terupdate misalnya? Nah ini kita kemarin bekerjasama dengan LAN ya. Kemudian alhamdulillah juga diapresiasi oleh Ibu Bupati kita ya, yang beliau ini, Bu Nina ini sangat concern sekali tadi yang saya sampaikan terhadap ASN kita ya. Bagaimana kesejahteraan ASN, bagaimana juga beliau ingin ASN kita ini unggul dibandingkan ASN yang lain gitu. Beliau sangat concern terhadap hal itu. Nah ini beliau mendorong untuk kita ini supaya nggak capek-capek lagi ya, kita harus keluar kemana, menghabiskan biaya banyak untuk mengembangkan kompetensi kita, memakai MLCC ya, Micro Learning Coaching Clinic ya. Jadi kita tinggal buka saja, kita duduk manis aja, kemudian kita buka laptop, kita buka si Pinter Ayu ya. Nah kita nanti di situ kita akan bisa mengembangkan kompetensi, dan kita nanti juga akan melakukan sertifikat. Nah ini yang bisa akan mendongkrak IPASN khususnya Kabupaten Indramayu. Begitu. Berarti lebih fleksibel juga ya Pak, efisien dan efektif juga nih, karena bisa dilakukan mobile ya Pak, secara mobile. Secara waktu dan biaya itu sangat efisien dan efektif sekali. Nah ini yang memang sekarang semua kita ingin ASN Indramayu ini dipermudah lah dengan era digitalisasi ini ya, terutama ya, mohon maaf ya sekali lagi kita kembali lagi ke komitmen pimpinan bahwa Ibu Bupati menginginkan kita ini ASN ini harus lebih cepat berinovasi harus agile ya. Nah baik Pak, terkait disiplin nih Pak, kita beralih ke disiplin ya Pak. Di Indramayu sendiri ini ya khususnya ya Pak, banyak sekali terdapat pelanggaran disiplin ASN nih Pak, seperti absensi yang dibuat-buat dan lain sebagainya. Nah bagaimana cara kita sebagai ASN untuk dapat menjaga stabilitas disiplin kita itu Pak? Kalau terkait disiplin, kita kembali ke mental ya Jess ya. Mental seorang, kembali ke mental seseorang tersebut. Karena secara mental itu dia sudah tidak baik, maka dia ingin apapun bisa dilakukan, ya kan? Kita sebenarnya kita sudah mengalami inovasi-inovasi ya, perbaikan-perbaikan, misalnya untuk absen. Dulu absen, tinggal ganti foto aja kita sudah bisa absen kan gitu. Nah kita sekarang kita ganti, kita pakai metode AI gitu kan, supaya begitu ini apakah harus menunduk, apa harus senyum gitu. Dan kan harus geleng. Kedip-kedip tentunya. Betul, kedip-kedip ini kita supaya si akun mobile ini supaya tidak mudah untuk dikelabui. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke mental kita dari masing-masing. Dan ini sekali lagi prinsipnya bahwa pelajari regulasi kita di PP 94 sudah jelas. Jangan sampai begitu kita kena pelanggaran disiplin dia akan nyesel. Ya karena kami tidak akan segan-segan melakukan tindakan itu sanksinya bisa disiplin ringan, sedang sampai berat. Beberapa kali kita memberikan disiplin berat ya. Itu memang ini dievaluasi secara baik oleh tim kami bolak-balik, karena kami harus meyakinkan bahwa sanksi yang diberikan oleh kita ya dalam LO tim itu bisa sesuai dengan tindakan yang indisiplin yang mereka lakukan. Begitu Jess. Iya betul sekali Pak, karena banyak sekali ya marak untuk para ASN ini, banyak yang coba-coba membuat-buat absensinya dan lain sebagainya ya Pak. Nah Pak, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini nih Pak, sebagai ASN kita tuh harus menyikapi hal tersebut tuh bagaimana sih Pak? Nah ini tadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa seorang ASN itu harus paham regulasi. Kenapa? Karena kita untuk supaya bisa mengembangkan diri kita. Jangan jadi ASN tuh, mohon maaf ya, jadi asal berundung, pagi masuk, siang udah ini ngobrol-ngobrol, kongko-kongko pulang gitu kan, ngopi gitu ya. Nah ini yang harus kita ini kan sekarang ini dengan adanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini, di situ
ada secara garis besar ya, ada penguatan sistem merit. Apa sih sistem merit itu ya? Sistem merit itu suatu sistem untuk kita ini pada saat kita untuk terutama untuk khususnya jabatan ya, jabatan-jabatan di suatu pemerintah ini sekarang lebih terbuka, lebih jelas gitu, kompetensinya bisa dinilai dengan baik, semua mata bisa melihat, lebih transparan. Nah ini dengan penguatan sistem merit ini sehingga akan dihasilkan memang jabatan-jabatan di pemerintah khususnya Kabupaten Indramayu ini bisa lebih baik lagi. Nah kemudian yang kedua adalah penataan kebutuhan P3K maupun ASN. Nah ini kita evaluasi secara baik, kita tampung dari seluruh masukan dari dinas-dinas, kemudian juga tadi ya dilihat dari sinjabnya, kemudian misalnya dari kesehatan itu ada SISDMK begitu kan, kita ramu bersama, bisa bersama, kemudian kita bersama dengan bidang organisasi, intinya supaya penataan kebutuhan ASN ini atau PTK sesuai dengan apa yang kualifikasinya, kompetensi secara jumlah dan kualifikasinya begitu, jumlah dan kompetensinya. Berarti dari sistem merit ini sangat berpengaruh ke seluruh bidang dan aspek yang ada di BKPSDM terutama ya Pak. Betul. Dan alhamdulillah kemarin kita juga untuk sistem merit juga kita mendapatkan penghargaan ya. Alhamdulillah ini semua adalah satu lagi komitmen dari pimpinan daerah, kepala daerah dalam ini, dan kemudian juga diikuti oleh seluruh ASN Kabupaten Indramayu. Dan tidak lupa tadi nih digitalisasi ya. Digitalisasi manajemen ASN yang tadi yang disampaikan Jasmi supaya efisien dan efektif baik terutama waktu dan biaya. Begitu Jas. Dan juga memotong agar paperless juga ya. Betul ya, satu kan supaya paperless dan yang itu supaya tidak ada calo-calo yang tadi. Nah betul. Itu yang terpenting. Nah Pak, sebelum mengakhiri sesi podcast kali ini nih Pak, apakah ada closing statement Pak? Ya. Mangga Pak. Kepada ASN Indramayu, yang pertama adalah yang harus dipahami adalah pahami regulasi. Ya, pahami regulasi terkait ASN. Apa sih regulasi ASN? Bagaimana kedisiplinan, bagaimana penaikan jabatan, bagaimana segala macam. Yang kedua, setelah regulasi itu kita paham, kita harus paham juga tupoksinya apa sih? Ya, kita tupoksinya sebagai misalnya sekarang saya sebagai jabatan fungsional perencana, apa aja fungsinya, tupoksi kita apa. Nah, yang ketiga adalah kita meningkatkan kompetensi. Ya, karena kita jangan sampai udahlah cukup, saya udah lulusan S1, kita udah ini nggak usah, saya udah paham. Tapi kita tidak bisa mengikuti tantangan-tantangan ke depan, tantangan-tantangan ke depan ini harus kita pahami. Yang keempat, nah ini jangan lupa nih, Ibu Bupati kita ingin kita ini ASN ini bisa langsung melayani masyarakat, bisa langsung dengan tupoksi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah ini beliau menginginkan dengan visi misinya ini menginginkan Indramayu bermartabat supaya kita ini dibantu masyarakat itu oleh ASN kita yang mempunyai kompetensi, mempunyai kinerja yang baik, langsung mengaplikasikannya di lapangan supaya masyarakat kita bisa lebih baik lagi dan Indramayu semakin maju lagi. Begitu Jess. Seperti slogannya ya Pak, Indramayu bermartabat. Betul. Kesimpulannya teman-teman sobat ASN Indramayu, jadi kita harus, yang terutama itu kita harus membaca regulasi dan paham regulasi dengan betul ya. Kemudian jangan sampai percaya pada oknum manapun, karena pelayanan yang ada di BKPSDM ini tentunya gratis tanpa ada pungutan apapun. Baik Bapak, terima kasih banyak karena telah memberikan banyak sekali informasi tentunya terkait layanan yang ada di kepegawaian ini ya Pak ya. Dan terima kasih juga karena telah hadir pada program perdana nih Pak dari Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.